Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rauf LCMA dengan nomor induk dosen nasional 0703078706. Saya salah satu dosen tetap pada program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan ini, izinkan saya membuat satu video pembelajaran atau pengajaran sebagai salah satu pemenuhan syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini. Ini ada kaitannya dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, saya mengampu mata kuliah Tafsir Maqasidi dengan kode mata kuliah MKK IAT 144. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah yang pertama, mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa satu kunci dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengkaji Tafsir Maqasidi tidak hanya secara normatif historis, tidak hanya secara teoritis, tetapi juga aplikatif penerapannya di dalam kehidupan kita saat ini. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk menghadirkan wacana-wacana tafsir yang substantif, yang zumanis, yang menampilkan esensi wahyu secara kontekstual, sehingga mahasiswa dengan mata kuliah ini dapat memberikan satu wacana tafsir yang berimbang, yang wasatiyah, yang moderat, tidak liberal dan juga tidak konservatif. Adapun CPNK mata kuliah Tafsir Maqasidi ini bisa dilihat di atas ini. Terkait referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah referensi primer dan referensi sekunder. Referensi primer bisa kita mengacu kepada karangan-karangan yang ditulis oleh ulama-ulama Maqasidi, semisal Thohir bin Ashur dengan Tahrir wa Tanwir. Nah, sementara itu terkait metode pembelajaran Tafsir Maqasidi itu ada 3 metode. Yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah diskusi, dan yang ketiga adalah tanya jawab. Selain itu, mengenai sistem penilaian sebagai bentuk evaluasi dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, ada 4 kriteria. Yang pertama adalah keaktifan, kehadiran di kelas itu dinilai 20%. Sementara tugas-tugas, baik itu tugas individu maupun kelompok, 20%. Sedangkan ujian tengah semester itu 30% dan ujian akhir semester 30%. Jadi total seluruhannya 100%. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, anak-anak saya IAT rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Lesu apa tidak ini? Di tengah-tengah jam siang ini kira-kira sudah lapar ya. Harus tetap semangat. Kita harus tetap berdinamika ya untuk mengembangkan tradisi keilmuan kita. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita memulai meneruskan diskusi kita ya, pembahasan kita terkait Tafsir Maqasidi, maka seperti biasa mari kita berdoa. Yang pertama kita tawasulan ya. Kita tujukan kepada para muassis Nahdlatul Ulama dan juga para muallif ya, para pengarang kitab tafsir. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokah dan syafaat dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim.
Amin. Baik, ini kira-kira siapa yang tidak hadir, siapa kira-kira? Mas Sucuk, ya kemana Mas Sucuk ini? Pulang kampung, ya tak apa-apalah, ini musim liburan ya. Ya, dan tadi tolong nanti materinya bisa disampaikan ke Mas Sucuk ya. Baik sahabat-sahabat, ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita Tafsir Maqasidhi ya. Pas kebetulan pada hari ini pertemuan ke-5. Apa pertemuan ke-5? Ya, nah ini. Jadi originalitas Tafsir Maqasidhi dalam diskursus penafsiran Al-Quran. Jadi pentingnya Tafsir Maqasidhi dalam penafsiran Al-Quran, baik itu zaman dulu sampai saat ini. Maka dari itu coba kita lihat apa kira-kira yang ingin kita capai dari tema kita kali ini. Coba kita perhatikan, yang pertama adalah dengan tema ini saya ingin ya sampean semua itu mampu menjelaskan nilai manfaat dan pentingnya Tafsir Maqasidhi dalam penafsiran Al-Quran. Kira-kira apa sih nilai manfaat dan pentingnya? Kenapa kita harus membahas tema ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dan ini yang paling penting, sampai semua diupayakan mampu ya, mengidentifikasi dan memahami penerapan Tafsir Maqasidhi terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam konteks saat ini. Jadi tidak sekedar teorinya saja gitu kan, tetapi juga bagaimana kita mempraktekkan, mengaplikasikan dalam konteks saat ini. Apalagi kita tahu ya, banyak sekali sekarang itu tafsir-tafsir keagamaan yang sangat luar biasa sekali, jauh dari ruh agama Islam, radikalisme, kemudian apalagi itu masalah tafsir ekstremisme, LGBT, ya toh, nikah sejenis dan lain sebagainya, kan jadi persoalan keagamaan ya bagi kita ya. Ini yang setidaknya capaian yang akan kita lalui. Maka dari itu ya nanti kita mencoba pelan-pelan ya untuk kira-kira bagaimana sih menafsirkannya itu. Ada pertanyaan? Paham kira-kira dari tujuan capaian pembelajaran kita kali ini ya? Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah saya ingin mereview ulang ya. Ini kan masalah urgensitasnya, pentingnya. Masih ingat nggak kira-kira beberapa pertemuan yang lalu? Pertemuan 1, 2, 3, 4 ya. Terkait masalah Tafsir Maqasidhi itu. Apa itu Tafsir Maqasidhi itu? Dan apa perbedaan dengan Maqasidul Quran? Ada yang bisa memberikan satu umpan? Ya, yang pertama. Oke, Tafsir Maqasidhi itu adalah suatu pendekatan penafsiran yang menitik beratkan kepada tujuan umum dari syariat Islam. Apa itu tujuan umum itu dari syariat Islam itu? Tujuan umum dalam kerangka syariat adalah ada 5 pokok ya, yang kita kenal dengan apa? Dzurriyyatul Khamsah. 5 prinsip syariat dalam Islam. Ini sifatnya adalah istihadiyah kan? Apalagi kira-kira tujuan dari syariat Islam itu? Yang pertama tadi apa? Dzurriyyatul Khamsah. 5 prinsip ya toh. Yang kedua adalah apa? Tujuannya adalah kontekstualisasi terhadap nilai ini di dalam konteks kehidupan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, bahwa tujuan dari Tafsir Maqasidhi itu adalah tidak jauh berbeda atau bahkan dikatakan sama dengan tujuan syariat secara umum. Yaitu apa? Li'ajli insan wal saniyah. Untuk manusia dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, kenapa Tafsir Maqasidhi itu bisa menjadi ruh
di dalam penafsiran-penafsiran Al-Quran. Atau dalam bahasa lain dikatakan sebagai basis epistemologi penafsiran Al-Quran. Ini kalau tafsir maqasidi. Jadi suatu pendekatan penafsir Al-Quran yang berbasiskan kepada nilai-nilai universal syariat Islam yang terhimpun di dalam 5 konsep dasar Islam, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, dan lain sebagainya. Yang kedua, apa perbedaannya dengan maqasidul Quran? Apa perbedaannya itu? Maqasidul Quran adalah berfokus kepada sasaran atau tujuan Al-Quran itu sendiri. Jadi dengan bahasa lain, sahabat-sahabat, ini harus ingat loh ya. Karena apa? Ini sering disalahpahami ya. Jadi kalau tafsir maqasidi itu seperti tadi. Maqasidul Quran itu adalah tujuan tertinggi, ya, kenapa Al-Quran itu diturunkan. Sehingga di dalam banyak kasus bahwa tafsir maqasidi itu adalah bagian dari maqasidul Quran. Jadi pahami ya? Karena di dalam banyak kasus pula kita bisa mendengar yang namanya maqasidul Quran itu adalah tafsir maqasidus syariah. Meskipun wilayahnya berbeda. Gitu nggih? Clear ya? Paham? Nah, itu perbedaannya. Maka kita akan sampai kepada ini. Apa sih nilai manfaat dari kita mempelajari tafsir maqasidi itu? Manfaatnya apa kira-kira? Yang pertama adalah kita bisa menemukan hikmah di balik lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran. Hikmahnya apa toh sebetulnya itu? Tujuan dari ayat itu apa? Maqasidnya itu apa kira-kira? Tujuan tertinggi itu apa kira-kira? Kalau kita misalkan melihat penafsiran bercorak fikih itu kan, itu kan rata-rata misalkan corak fikih itu berpaku kepada wilayah literal nas, wilayah tekstual teks. Contoh misalkan begini, perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar. Di dalam konteks fikih, penafsiran fikih, kita akan menemukan wa aqimus sholat wa atuz zakat. Ayo dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kalau kita melihat rumus-rumusan itu, berarti apa? Hukum-hukum sholat, hukum-hukum zakat kan? Karena sholat itu diibaratkan dengan apa itu? Muftatahatun, bik takbir, muftataman bitas. Kan sholat gitu. Itu sholat. Zakat juga demikian kan? Tujuan sholat itu apa? Ya, ayo kewajiban bagi kita. Zakat itu kewajiban bagi kita. Lalu bagaimana kira-kira kalau tafsir maqasidi itu memahami wa aqimus sholata wa atuz zakat? Dilihat dulu. Ini kira-kira apakah memang kewajiban saja kan? Apakah kewajiban? Ternyata tidak. Maka ketika wa aqimus sholat diartikan dirikanlah sholat. Maka apa? Yang pertama, sholat itu apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholat berarti apa maksudnya? Agar supaya dia itu apa? Dia itu menjadi apa? Orang yang bertakwa, orang yang soleh. Paham? Jadi kalau ini kan ayo sholat kan gitu secara fikih gitu kan, tafsir fikih itu dan rukun-rukunnya. Tapi kalau maqasid itu tidak. Tujuannya apa? Kalau sholat, kalau orang sholat itu dia harus menjadi orang yang orang soleh. Oleh sebab itu, kenapa kalau orang rajin sholat ya toh, kemudian kelakuan sosialnya itu tidak baik, berarti apa? Dia belum benar-benar sholat. Sehingga di dalam tafsir maqasidi itu kita menggali di balik apa? Redaksi sholat. Demikian pula zakat. Kalau zakat kan waktu zakat, ayo zakat kan begitu kewajiban kan. Tetapi di balik perintah zakat itu apa? Bahwa untuk distribusi ya kekayaan ya, yang lebih rata dan
dan adil. Oleh sebab itu fungsi sosial zakat adalah apa? Untuk pemerataan sosial. Ini dibaliknya. Jadi kalau melihat dari konsep apa? 5 prinsip pokok itu apa berarti? Hifdzul mal, menjaga harta. Termasuk pula apa? Hifdzul nasl, menjaga keturunan. Kan begitu. Apa hubungannya zakat dengan menjaga keturunan? Ya, karena ketika ada orang miskin, orang Islam miskin, kemudian sesama muslim juga tidak apa? Tidak aware ya dengan yang tetangganya yang muslim, maka ini juga berbahaya. Jadi fungsi zakat itu biar apa? Keadilan sosial itu tertegakkan. Kalau demikian, kalau sudah dilaksanakan berarti apa? Menjaga nasal itu, menjaga keturunan itu juga terpelihara. Sehingga umat Islam tidak terpuruk di dalam kehidupan kemiskinan. Nah, ini sahabat-sahabat, yang pertama adalah bagaimana kita menemukan hikmah dan tujuan syariat di balik apa? Bunyi ayat-ayat Al-Qur'an. Yang nomor 2, nah ini kalau contoh tadi itu. Ya contoh yang kedua misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya toh. Puasa. Kalau secara fikih puasa itu apa? Al-imsak, menahan lapar dan dahaga ya. Dari pagi, dari apa subuh sampai terbenam matahari atau maghrib itu. Siam itu kalau di dalam konteks makosid itu enggak diartikan seperti itu. Tapi apa? Berarti menahan hawa nafsu, menahan berbuat yang tidak baik. Yang berikutnya adalah nilai manfaatnya dan nilai pentingnya adalah bagaimana penafsiran ini mampu menerapkan satu prinsip kemaslahatan bagi umat manusia. Ini ada kaitannya dengan tadi itu, bahwa tujuan dari tafsir Maqasidi itu adalah li'adil insan wal angsan, untuk manusia dan kemanusiaan. Jadi seluruh para ulama-ulama kita ketika menafsirkan Al-Quran itu pada hakikatnya untuk manusia dan kemanusiaan. Hanya saja di dalam prakteknya ini kan ada bias-bias penafsiran kan. Ada yang tafsir bercorak macam-macam kan. Kenapa demikian? Karena ini merujuk kepada bingkai maqasidus syari'. Maqasidus syari'. Tujuan tertinggi, kenapa Allah itu menurunkan syariat itu? Adalah untuk kebaikan umat manusia. Sehingga ketika dikatakan bahwa tafsir Maqasidi itu sebetulnya apa yang dicari? Menggali tujuan-tujuan syari'. Ketika Allah itu menurunkan syariat. Sehingga kalau kita melihat misalkan penafsiran dari tokoh-tokoh tafsir Maqasidi, misalkan siapa? Tahir bin Asyur ya. Kemudian siapa? Syekh Raisuni, kemudian siapa? Syekh Jasir Auda dan lain sebagainya. Ini kan kita akan gamblang sekali gitu. Bagaimana mengorientasikan syariat itu demi kemanusiaan. Nah, sehingga ini tadi ya, untuk menolak kemafsadatan. Ini yang beberapa satu prinsip kemaslahatan kita. Yang berikutnya sahabat-sahabat, ini yang paling penting juga ya. Urgensinya apa? Apa kira-kira ketika dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain? Apakah tafsir yang tidak cukup kan gitu? Ya, dikatakan cukup ya. Karena perkembangan tafsir itu kan sesuai dengan masanya kan. Ini kan muncul sebagai respon terhadap beragam penafsiran yang ada. Seolah-olah yang ada itu, ya toh, itu kurang mengambil dari falsafah tasriknya, hikmah di balik ayat-ayatnya. Ini sama kalau kita melihat misalkan apa kritik dari Muhammad Abduh ya di dalam tafsir Manarnya. Kenapa sih kira-kira umat Islam itu kok terlalu menafsirkan Al-Qur'an terlalu berbasiskan pada tekstualitas bahasa, hukum-hukum. Padahal tujuan tertingginya kemaslahatan manusia kok belum di-cover. Artinya apa? Bahwa Al-Qur'an sebagai kitab hidayah itu belum dimaksimalkan. Ini kalau dalam pandangan Muhammad Abduh. Sehingga muncul beragam pendekatan, salah satunya adalah tafsir Maqasidi. Apalagi kalau saat ini kita melihat kan perkembangan zaman sekarang, ya toh,
radikalisme apa keagamaan itu mulai muncul. Kemudian muncul pula yang namanya tafsir-tafsir sesat terhadap agama, Al-Quran, itu kan banyak sekali. Sehingga inilah main punya bagaimana kita tafsir Maqasid itu bisa menjabatani dari berbagai macam tafsir-tafsir yang ada. Sehingga yang kita harapkan adalah ya, kita mampu menafsirkan Al-Quran berbasiskan pada Maqasid. Pertanyaan kemudian adalah apa duabitnya? Apa standarisasinya? Kan begitu. Nah, standarisasinya adalah yang pertama, kalau ingin menafsirkan Al-Quran ya berarti kan keilmuannya itu kan harus ada. Tidak semua orang itu bisa menafsirkan Al-Quran. Jadi ini kira-kira pengantar ya dari saya, kita diskusikan uh, lebih lanjut, terutama kita bagaimanakah isu-isu kontemporer itu mampu kita kawal dengan pendekatan tafsir Maqasid. Gitu ya, bisa dipahami ya apa pengantar dari saya ya. Selebihnya akan kita ulas diskusinya, kita ulas secara lebih dalam ya melalui dialog ya, melalui bacaan-bacaan yang sampai sudah persiapkan sejak kemarin. Oke, kira-kira dari itu dari saya ya untuk pengantar. Kita sesinya kira-kira ada nggak pertanyaan-pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Oke. Hmm, Kira-kira apa yang terjadi kalau makosid syariah itu tidak terwujud? Oke ya, terima kasih ya pertanyaannya ya. Apa yang terjadi ya, kira-kira gitu ya. Ketika maqasidus syariah sebagai basis dari penafsiran Al-Qur'an itu ya toh, tidak bisa terintegrasi di dalam seorang mufasir. Seorang mufasir dia harus paham betul dengan yang namanya maqasidus syariah. Sehingga salah satu dari syarat-syarat mufasir itu kan dia itu harus paham betul dengan apa? Dengan pertama bahasa Arab, karena sebagai inti sari dari Al-Quran. Yang kedua apa? Harus memahami betul hukum-hukum Islam. Kalau tanpa itu, maka penafsirannya akan melenceng. Itu ya, kira-kira jawabannya begitu ya. Bisa dipahami? Oke. Yang berikutnya, saya ingin assessment ya, kira-kira dari mata kuliah kita dari awal sampai pertemuan 5 ini. Saya ingin mencoba ya, sejauh manakah pemahaman sampai semua ya terkait tafsir Maqasid ini ya dalam pola kehidupan kita. Yang pertama begini, saya ingin bertanya kepada Mas Priyambudi ya, Mas Priyambudi. Dari pemahaman sampean dari awal sampai saat ini, bagaimana kira-kira memahami ayat Al-Quran yang sering dijadikan sebagai basis argumen ya bagi orang-orang ekstremis. Ayat terkait dengan Famal yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka akan dianggap kafir. Izin menjawab, Ustaz. Oke. Terkait pertanyaan tadi, bahwasanya barang siapa yang tidak berdasarkan hukum Allah maka dianggap kafir, itu sejatinya dalam pandangan tafsir Maqasid tidaklah serta-merta diartikan secara literal, bahwasanya memanglah kemudian orang itu adalah termasuk golongan kafir yang kemudian dalam pandangan ekstrim itu orang kafir itu boleh dibunuh. Nah, tapi kalau dalam pandangan tafsir Maqasid, barangkali menurut yang saya pahami itu harus mendalami bagian-bagian dari isi Al-Quran secara utuh sehingga dengan atas dasar dalil ini itu bisa memunculkan pandangan yang tidak sedemikian rupa. Misalnya di dalam ayat Al-Quran itu ada juga yang menjelaskan bahwasanya tidak ada paksaan seseorang untuk masuk dalam agama Islam. Dan kemudian bisa melihat dari sejarah-sejarah yang ada bahwasanya orang-orang kafir di zaman Nabi itu tidak serta-merta kemudian dibunuh, tapi juga kemudian didakwai, kemudian diberi jalan terang sehingga meskipun memang mereka
dalam statusnya non muslim tapi kemudian tidak boleh dibunuh begitu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban sekaligus elaborasinya ya terkait pertanyaan tadi ya. Bisa saya fokuskan, memang tidak serta-merta ya orang yang berhukum, yang tidak memahami hukum Allah itu dianggap kafir ya. Hukum Allah itu kan banyak. Hukum Allah itu kan banyak. Jadi memahami hukum Allah misalkan siapa yang tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri, berarti orang kafir kan tidak demikian kan. Makanya perlu dilihat dulu hukum Allah itu seperti apa. Asbabun nuzul dari ayat tersebut itu bagaimana kan begitu. Ternyata kalau kita lihat ayat itu kan asbabun nuzulnya kan tidak mungkin serta-merta kita terapkan dalam konteks saat ini kan. Kalau dulu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, orang mencuri misalkan karena musim paceklik ya, kan tidak dimulai dengan potong tangan. Sehingga melihat situasinya. Yang kedua adalah lafaz kafir ya. Betul, kafir itu tidak serta-merta orang keluar dari agama ya. Tetapi apa? Orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi lafaz kafir itu mana zaman dulu ya, Mas Yahudi ya, itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga tadi itu makanya perlu ya kita itu mendalami terus ya tafsir Maqasidhi. Itu ya, terima kasih atas elaborasinya. Baik sahabat-sahabat, ini karena sudah mendekati akhir ya, waktunya juga sudah mepet, maka bisa kita simpulkan ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Dibantu satu, nanti saya elaborasi lagi. Yang pertama adalah yang pertama adalah tafsir Maqasidhi sebagai pendekatan ya, untuk mencapai pada tujuan umum dari syariat Islam. Yang kedua kesimpulannya adalah pentingnya kita memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pada maqasidnya. Apa itu maqasidus syari'nya? Apa saja diberikan oleh para ulama? Minimal lewat lima ini tadi ya, menjaga hifdzul mal, hifdzul nafs, hifdzul akal, hifdzul nafas dan lain sebagainya. Ini hanya rumusan rumusan para ulama zaman dulu, bisa dikembangkan lagi. Misalkan hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan atau ekologi ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kita sebisa mungkin di dalam menafsirkan Al-Quran itu harus melihat otoritas keilmuan penafsirnya. Jadi otoritas keilmuan itu menjadi penting. Tafsir Maqasidhi itu tidak serta-merta langsung menafsirkan Al-Quran berdasarkan pada Maqasidhi, nggak bisa. Harus memiliki basis keilmuan. Orang yang tidak memiliki basis keilmuan tafsir, maka nggak bisa menafsirkan Al-Quran. Apalagi dengan mengatasnamakan tafsir Maqasidhi. Yang terakhir adalah ini. Mari kita sama-sama bersungguh-sungguh ya di dalam mendalami Al-Quran. Fahimtum? Baik. Berikutnya adalah akan saya kasih tugas bacaan ya, tugas literasi ya untuk tema mata kuliah minggu depan ya. Kebetulan minggu depan adalah bagaimana kita membumisasikan ya ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kepada pada maqasid. Oleh sebab itu, PR bagi semua, dulu buku yang saya rekomendasikan untuk dibeli adalah karangan Jasr Auda. Syekh Jasr Auda. Membumikan hukum Islam melalui maqasidus syariah. Tolong ini dibaca minimal ya. Ini bab keempat ya. Masalah bagaimanakah teori klasik hukum Islam itu dirumuskan. Karena ini terkait dengan bagaimana kita merumuskan suatu penafsiran yang kontekstual. Ini dibaca bab 4 sampai akhir ya, sebelum besok kita elaborasi, sehingga kita ada yang namanya mudakhalat, ada elaborasi bacaan. Paham? Oke, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa seperti biasa ya. Rabbi bangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa anisna bi qatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sekian, terima kasih, tetap semangat, tetap dinamika, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.